dalnya itu diisyaratkan enggak, dibaca raum juga enggak. Akhirnya cuma berhenti walillahil hamd. Yang seharusnya artinya walillahil hamdu itu dan milik Allah lah segala pujian. Kalau dibaca dengan walillahil hamd ya memakai bunyi ha dan mimnya seakan-akan kayak ada tasdidnya, maka artinya dan milik Allah lah segala panas atau demam gitu. Lah sakit kalau gitu Allah. Ya. Ini hati-hati. Walillahil hamd. Gitu ya. Jangan. Atau bisa pakai hak besar. Baca hak kecil dia rada susah. Baca walillahil hamd. Nah, gitu ya. Maka artinya lain lagi itu. Dan milik Allah lah segala kecemasan. Wah, Allah cemas lah, bimbang jadinya. Bingung tadi nentuin. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dan mustahil bagi Allah hal-hal yang demikian, baik cemas atau demam. Ya, itu buat kita aja manusia. Baik, maka makna ini bisa melenceng jauh dari makna yang sebenarnya. Maka cara baca yang ke model yang keempat ini butuh perhatian khusus, ya, butuh perhatian khusus juga. Atau misalkan kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kadang-kadang cuma kedengaran kot doang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wah, udah kol-kolannya nggak ada, huruf yang satu hilang juga gitu. Entah mana artinya apa gitu ya. Kenapa? Ya itu karena belajarnya cuma model denger doang. Belajarnya model nggak denger doang. Tanpa dia belajar talaki lagi. Menyampaikan dari apa yang dia sudah dengar, dilafazkan di hadapan gurunya, sudah benar apa belum bacaannya gitu. Kadang-kadang kan gengsi, ego gitu ya, apalagi udah ustadz kabir, ustadz besar gitu ya. Bacanya misalkan masih berantakan ya tetap aja berantakan gitu. Walillah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Saya gitu ya. Oh, berantakan itu. Berantakan. Baik. Maka untuk Al-Qur'an ya memang sama dengan ilmu-ilmu yang lain, apalagi Al-Qur'an khusus juga. Adanya talaqi musyafahatan. Talaki bertemu langsung, musyafahah memperhatikan bagaimana mimik bibirnya, bagaimana cara bacanya, bagaimana berhentinya, huruf-huruf yang ada diperhatikan. Jangan sampai ketukar antara hak dengan hak, antara sin dengan sod dengan fa, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu cara yang keempat ya. Nah, sampai 4 dulu dah. Kita praktek pelan-pelan. Baik, sebelum kita mencoba praktek, ada yang mau ditanyakan tidak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Walillahil hamd. Jadi yang benar gimana Ustaz? Walillahil hamd atau gimana? Ya. Model cara bacanya satu dengan isyarah. Isyarat bunyi dal, karena dal dia punya sifat qalqalah, maka cara bacanya juga qalqalah kan. Walillahil hamd. Hamd. Nah, gitu. Termasuk misalkan amma ba'd. Nah, gitu. Jangan cuma amma ba' doang. Amma ba'du, boleh baca begitu. Dengan amma ba'du dibaca dengan raum, maka du-nya dibaca dikit aja. Amma ba'du. Kalau dengan cara diisyaratkan maka dal qalqalahnya ngikut juga. Amma ba'd. Walillahil hamdu walillahil hamd. Nah, seperti itu cara bacanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu pantulan, ada ro lagi di situ. Maka isarannya dengan ro. Qadaru. Qadaru. Kalau ingin dibaca dengan raum qadari, maka ri-nya dibaca sepertiga harokat pelan saja, boleh. Itu dua cara yang diperbolehkan. Anzalnahu fi lailatul qadri. Ri-nya dibaca pelan atau qadaru. Qadaru. Nah, isyarat bunyi ro-nya r. Nah, gitu. Qadaru. Nah, itu. Contoh misalkan syahri Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Syahr gitu, boleh. Ro-nya tebal atau tipis? Karena huruf sebelumnya fathah, maka ikut tebal. Syahr gitu. Jadi seperti itu bacaannya. Terima kasih, Ustaz. Ya, makanya nanti kita coba praktek dari tulisan-tulisan yang ada di buku maupun yang ada di slide yang saya coba kasih. Kita belajarnya pelan-pelan karena memang ilmu tajwid ini ilmu yang langsung praktek, dipraktekkan. Jadi ketahuan secara teori dia sudah bisa paham atau belum, secara praktek sudah tepat atau belum gitu. Jadi kan yang di buku yang diterangkan itu sifatnya teori dan dipraktekkan cara baca teorinya. Tinggal nanti kita mencoba nih. Kita mencoba sudah sedikit banyak paham belum dengan teorinya, sudah tepat belum dalam prakteknya, seperti itu. Baik, Guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Yahya, silakan. Iya. Kalau belajar tajwid khususnya dari guru ini rasanya sangat kecil, hatiku itu kan. Sangat miris ya Pak Guru itu kan. Karena selama yang dibaca oleh saya pribadi 99,9% itu nampaknya ya tidak benar atau salah guru itu kan. Nah itu kan. Karena terus terang kami adalah belajar otodidak itu kan di zaman dulu itu kan. Ya, itu kan. Untuk itu yang sudah kami baca selama hidup ini ya rasanya salah itu kan, bagaimana itu guru itu kan, apakah Allah memaklumi dan memaafkan bacaan kami dan apa yang disampaikan oleh guru sedikit demi sedikit ya kami laksanakan begitu. Bagi kami yang sudah manula ini ya belajar untuk mengejar ini teorinya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum Guru. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Yahya, pertanyaan yang memang bagus sekali dan jawaban sebenarnya sangat luas. Tapi intinya begini, intinya selagi dia masih proses belajar, maka kesalahan yang mungkin dia lakukan tanpa ibaratnya dia ketahui atau bahasa emang nggak disengaja, karena emang satu sudah berusaha belajar tapi belum tepat gitu ya, maka kesalahan itu dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nilai-nilai bacaan kita tetap mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan dalam proses belajar kita. Gitu, dalam proses belajar kita. Adapun ketika kita masih dalam proses belajar, terus saja baca Al-Qur'an sehingga hatam 30 juz. Terus baca. Kalaupun ibaratnya masih bahasa kita kayaknya kalau 99,9% kayaknya banyak banget. Iya. Nah, insya Allah ada bagusnya karena kita sudah mengenal huruf dan lain sebagainya. Maka baca saja. Bagusnya memang ya tatap muka seperti ini diantaranya minimal. Iya. Ya, munawabah ini cara munawabah.
Ya, Iya, betul. walaupun tatap muka tapi jarak jauh gitu. Kalau talakinya bertemu langsung ya memang berhadapan, Iya. satu tempat ibaratnya jelas. Hmm. Jadi kalau belajar secara online seperti ini bisa terkait masalah jaringan yang Iya, nggak jelas, sehingga mungkin yang baca itu benar bacaannya, iya, tapi karena jaringan di sini di saya misalkan kurang bagus, maka bisa jadi mungkin kurang tepat, bahkan bisa jadi salah, bisa seperti itu. Jadi tetap semangat saja. Kalaupun masalahnya ketika kita pada saat ini baru dapat yang bahasanya udah manula, misalkan gitu baru belajar, alhamdulillah di akhir-akhir umur udah tua bahasa kita, masih Allah berikan kesempatan kita belajar. Ini anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita masih terus dalam posisi belajar. iya. Masih dalam posisi belajar, masih terus berusaha menggeluti dalam bidang agama ini, terus mengetahui bagaimana tentang syariat agama kita, dan kita sedikit demi sedikit mengamalkan dengan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Iya. Memang kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang lain, isyaratnya tadi, ilmu yang sudah kita dapat, diamalin. Insya Allah Allah akan berikan ilmu-ilmu yang lain, baik yang ingin kita ketahui atau ilmu yang memang nggak kita ketahui, Allah akan kasih jalannya untuk jadi tahu juga. Nah, jadi tetap saja semangat, terutama misalkan buat Bapak Haji Yahya maupun yang lain yang bahasanya sudah faktor U ya, sudah faktor U. Tetap semangat belajar. Iya. Allah nggak wajibin kita kan pinter, nggak wajib gitu. Wajibnya tolabul ilmi. Wajibnya kita menuntut ilmu. Tapi dengan sungguh-sungguh kita menuntut ilmu, dibimbing pelan-pelan, yang bimbing sabar, yang belajar sabar, sedikit demi sedikit insya Allah pasti ada perubahan gitu. Iya. Pasti ada perubahan. Nah, yang Allah pandang itu semangat hambanya, Iya. ikhtiar hambanya. Kalaupun dapatnya, mungkin bahasanya mendikit gitu kalau bahasa kita, mendikit. Tapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Maka Guru, nilai Guru, ini berarti selama ini saya ya berdosa ya. Karena kalau ngimaman itu ya benar-benar salah setelah ngaji ini itu kan ya. Nah itu kan. Karena tadi itu kan. Apakah maju terus kalau disuruh imam atau istilahnya belajar dulu ngajinya begitu kan, supaya tidak nambah dosa, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. iya, sering saya katakan juga gitu, kayak ke belajar ke yang di masjid, yang di musola seperti itu ya. Lah terus kita jadi imam bagaimana? Ya maju aja jadi imam. Hanya saja tadi satu yang penting talakikan dulu suratul Fatihahnya. Belajar, perbaiki pelan-pelan pengucapannya gitu ya. Dan bacaan-bacaan surat yang udah kita hafal aja, yang pendek-pendek, yang udah kita talakikan terutama apalagi dan dianggap itu sudah bagus. Nah, itu aja udah. Kalau misalkan orang bilang apa namanya? Lah, bacaan suratnya itu aja. Enggak jadi masalah itu mah. Ya, enggak jadi masalah itu mah gitu ya. Kadang-kadang ego kita aja kan gitu ya. Kalau yang Iya. bacaan lainnya sudah bagus, karena kan huruf hijaiyah ya yang 29 itu enggak berubah-berubah. Tinggal harokatnya nanti kita latih, huruf ketebalan ketipisnya kita latih. Nah kalau masih dalam proses belajar, insya Allah dimakfu. Cuma kalau ada orang lain yang mungkin lebih fasih dari kita, dipersilahkan. Bagusnya lagi pengurus masjid, musola itu ada inisiatif untuk membuka ya tadi baik pembelajaran atau taklim tentang cara baca gitu. Bukan hanya sekedar ceramah doang ya. Ceramah bagus, itu menumbuhkan semangat lagi, iman ditambah lagi gitu, ngecas lagi. Seharusnya ya ilmu-ilmu yang fardu ain juga diutamakan gitu, belajar fikihnya, belajar tauhidnya, termasuk ke ilmu tajwidnya, belajar tasawufnya dan lain sebagainya. Maka itu paling tidak diadakan majelis-majelis ilmu yang seperti itu. Apalagi kita selaku pengurus baik masjid, musola atau majelis taklim. Salah satu sisi ya dakwah kita, sisi lain yang memang
Kita butuh gitu, kita butuh untuk diri kita apalagi. Maka itu mudah-mudahan bisa mengurangi tingkat kesalahan-kesalahan yang ada. Seperti itu Bapak Haji Yahya. Tetap semangat. Insya Allah selagi masih belajar, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru. Guru satu lagi guru, izin guru. Pada surat Al-Asr ada imam yang membaca yang pertama wal asr. Ada yang wal as. Kemudian ayat berikutnya innal insana lafi khusr. Ada yang begitu, ada yang innal insana lafil khusr. Jadi ditambahkan roknya. Kemudian watawasau bis sabr. Ada yang membaca watawasau bis sabr. Izin guru, di antara yang saya bacakan tadi yang betul yang mana yang tepat itu guru. Terima kasih guru. Iya, baik. Di dalam surah Al-Asr ya, dalam surah Al-Asr ada bacaan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, tulisannya gitu ya. Ya. Dari cara bacanya tadi, satu, dengan mengisyarahkan bunyi roknya. Bunyi roknya itu tebal atau tipis, nah itu terpengaruh dengan huruf dan harokat sebelumnya. Nah ketika ada yang baca dengan wal asr, maka itu dengan mengisyarahkan bunyi roknya, disukunkan bunyi roknya. Adapun membaca dengan wal asr, berarti dengan cara raum. Mungkin kita enggak dengar, kenapa? Kita jauh, kan tadi dijelaskan cara raum itu yang dengar mungkin yang dekat saja atau minimal oleh untuk diri kita sendiri. Satu sisi agar jangan sampai huruf itu hilang. Maka cara wal asri masih diperbolehkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara ar-raum, dengan membaca sepertiga harokat bunyi huruf tersebut. Wal asri itu kan bunyi harokatnya penuh, maka ri-nya itu dibaca pelan saja buat kita, wal asri gitu. Itu yang cara yang kedua, boleh. Dua cara itu maka diperbolehkan. Kalau ingin raum ya raum, afdolnya begitu semuanya. Kalau ingin disukunkan, sukunkan. Innal insana lafi khusr. Khusr. Ya. Bukan juga dibaca khusr gitu ya. Itu namanya tawallud ya, namanya tawallud gitu. Khusr gitu ya. Wal asr gitu. Ya bunyi osnya karena memang sifatnya dia rokhawah, diantaranya mengalir suaranya. Nah roknya diisyarahkan wal asr, nah gitu. Karena sebelumnya fathah, shotnya juga sukun, terus roknya jadi apa? Jadi tebal, tafkhim. Wal asr, innal insana lafi khusr, gitu kalau bahasa lambatnya ya, bahasa lambatnya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau sabar emang mantul, jadi ro enak udah sabar. Nah, itu cara mengisyaratkan. Ada cara yang kedua tadi dengan cara ar-raum, yaitu membaca sepertiga. Boleh juga, boleh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Enggak kuat, berhenti di situ. Balikin lagi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sabri. Nah, gitu. Ri-nya dibaca pelan saja. Boleh seperti itu. Bapak Kade tadi ya nanya ya? Siap, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz, sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya. Jadi yang terpenting tadi diisarahkan bunyinya. Misalkan saja hadiyi, hadiyu, hadi, seperti itu misalkan. Lahun, lahu, lahu. Cara baca seperti itu adalah cara baca ada sukun, disukunkan lagi hurufnya. Nah ini yang butuh